Kalian apakah sudah hafal hadis pekan lalu, Bu Entin? Iya, Ustazah. Sudah hafal hadisnya pekan lalu bersama dengan Ustadz Agus? Baca Ustazah boleh nggak? Boleh. Belum Nah, aku hafal nanya juga dulu, saya. udah hafal belum? Udah coba dihafalin belum, Bu Entin? Belum. Ah, Tidaklah belum. satu kaum itu ya. Iya, Baca. iya yang wajib Tidaklah satu wajib kaum Quran. berakhir Mm-mm, setelah Allah membaca mm-mm, kitabullah mentadarusinya. mm-mm, Mereka mm-mm. kan mereka ketenangan dinaungi rahmat dan dikelilingi para malaikat Allah. Masya, Para malaikat dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk di sisinya. Masya Allah, Mumtaz. Bu Entin tinggal dihafalin aja nih ya. Ya Masya Ustazah. Allah. Terus kalau Biko, Bu Entin. Yang lainnya mungkin Bu Haida, Ustazah Haida gimana pekan lalu? Ya, belum Ustadz. Ustazah belum coba dihafal. Ya, nah, nggak apa-apa. Nanti silahkan dicoba ya. Tapi ya familiar, hadis sangat familiar, tapi untuk Mm, menghafalnya Ana belum coba. ya, bisa lah ya. Insya Allah ya. Oke, Lah, insya Allah baik. dan ya. Ibu Nisa gimana? Ustazah Nisa? Kalau Ustazah Nisa gimana? Sudah hafal? Terus apa? Saya redaksi hadisnya kemarin itu eh, nggak saya screenshot, jadi saya belum hafal. Cuman Oh, inti dari hadis itu kan barang siapa yang berkumpul di dalam suatu rumah Allah, maka Allah akan berikan sakinah, ketenangan. Kemudian Allah akan turunkan rahmat dan malaikat mendoakan para pembaca Al-Quran yang bertadarus di situ. Itu yang saya ambil, saya petik dari iya, kemarin. Masya Tapi Allah. saya nggak dapat ini ya teksnya kemarin tidak sempat saya screenshot dan saya juga belum mencari. Tolong di share kembali jika Ada di ada. buku Bu Nisa Iya, di buku itu Oh, ada ada di tuh. Ya, yang di buku halaman berapa ya? yang di halaman paling depan. Paling depan di halaman di pendahuluan tuh Bu Nisa. Di Oh, bawahnya. Iya. di bawahnya ada. Tapi kalau misalnya ini Di oh, pendahuluan tuh kelihatan nanti paling depan. dikirimkan kembali di grup. yang Arabnya tidak ada. Iya, Ini punya terjemahnya. iya, artinya aja sih, Arabnya nggak ada benar. Oh, iya, 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 iya. Nanti Iya, dikirimkan di grup ya, Ustazah Nisa. boleh, boleh, Ustazah. Ya, Masya Allah, Barakatikum. Kalau yang lainnya bagaimana nih? Ada Ustazah Indah. Ustazah Indah ada? Bisa? Apakah sudah menghafal hadisnya? Oke. Kalau Ustazah Ivana, bagaimana? Hafal sih belum Ustazah, tapi saya catat. Oh, ya, Masya Allah. Apa catatannya, Bu? Eh, ini Arabnya kan ya Ustazah. Boleh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, juga mereka mentadarusinya di antara mereka. Kecuali turun atas mereka sakinah atau tenang. Rahmat Allah meliputi mereka, malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluknya di langit. Ya, Masya Ustazah. Allah. Masya Allah. Barakatikum, Ibu Ivana. Tinggal diingat-ingat kembali ya untuk hadisnya ya. Masya Allah. Oke. Baik, jadi untuk saudara sekalian, kalau ada yang belum dihafal, silahkan dihafalkan hadisnya. Nah, berarti dari hadis pekan lalu, ya, yang sudah dipelajari, kira-kira apa saja hikmahnya? Silahkan. Ada yang mau memberikan hikmahnya? Hikmahnya ini Kebaikan dalam ini tubuh. janji Allah ya melalui Rasul dari hadis ini eh, janji Allah bagi orang-orang yang mentadarusi Al-Quran atau mempelajari Al-Quran baik dimanapun mereka posisinya
kemudian mereka mengkaji isinya, maka Allah akan berikan mereka tenangan dalam hidupnya, karena Al-Quran itu kan sebagai pedoman, Allah berikan Al-Quran ini sebagai pedoman untuk hambanya, dan ini merupakan kasih sayang Allah kepada makhluknya, manusia, supaya dia hidupnya menjadi lebih tenang, karena Al-Quran ini adalah solusi dari segala masalah kehidupan. Dan janji Allah juga memang ternyata orang-orang yang mentadarus Al-Quran, yang mengkaji Al-Quran, mereka dikelilingi malaikat, diberikan rahmat, dan disebut-sebut namanya, terkenal di langit ya, Ustazah. Tidak hanya terkenal di bumi, tapi terkenal di langit juga. Ya, Masya Allah. Ini ya, menjadi orang famous ya di langit ya, Masya Allah. Oke, Masya Allah, Mumtaz, Ustazah Nisa, barakallahu fikum atas hikmahnya. Oke, yang lainnya silahkan memberikan hikmahnya, tambahannya. Ustazah, silahkan. Ya, Ustazah. Oh ya, Masya Allah. Silahkan, Ustazah Mila. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat kepada siapa yang membacanya, memberikan syafaat kepada pembacanya. Iya, Ustazah, apaan? Coba diulang sekali. Sesungguhnya Al-Quran akan datang kepada para pembacanya pada hari kiamat, dan Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Jelas nggak, Ustazah? Nah, makanya Masya Allah. Jelas. Ini anak agak terputus. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ustazah Mila. Oke. Ustazah Mila tapi sudah hafal hadisnya? Belum, kalau lihat catatan baca bisa. Oke, Pak. Nanti sering berjalan waktu hafal sedikit-sedikit ya. Tahu, Ustazah. Oke, baik. Nah, Kalau Ustazah Mega mau mencoba Ustazah. silakan. Bukan memurojaah aja Ustazah, bukan Ya, ini ya, menambahkan. Nah, dari hadis yang pekan lalu dibahas, yang hadis tentang Al-Quran ya, hafalnya sih setengah Ustazah, ingat-ingat ya, sambil nanti hikmahnya. Nah, karena coba ya Ustazah ya, kalau Ya, salah silakan. mohon dikoreksi. Nah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah faghasiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahu fi man indah. Ya, jadi kalau suatu kaum mempelajari atau membacakan Al-Quran di rumah-rumah Allah, ya di rumah Allah ini boleh di masjid, bahkan di rumah pun juga dianggap boleh, ya, dalam rangka mengingat kalimat Allah ya, membacakan kalimat Allah, maka akan turun sakinah, ketenangan bagi mereka. Allah akan turunkan ketenangan, dan Allah akan berikan malaikat yang mengelilingi mereka ya, malaikat akan turun, illa nazalat alaihimus sakinah, turunnya rasa ketenangan, wa ghasiyatuhum rahmah, dan Allah turunkan rahmatnya, wa haffathumul malaika, dan dikelilingi oleh malaikat ya, bersama mereka yang sedang mentadaburi tadi, dan wa dzakarahu fi man indah, dan Allah akan sebut-sebut mereka di langit gitu ya, di kalangan malaikat. Jadi Allah akan sebut-sebut mereka bahwasanya mereka sedang mempelajari kalam Allah. Paham sudah? Nah, Itu Masya sudah. Allah. Nah, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fikum, Ustazah Rizka. Paham sudah. Amin. Oke, ini ada yang melalui chat ya, Ustazah Indah. Kata beliau adalah hikmahnya membaca Quran memberikan ketenangan saat dibaca ba'da subuh, bisa memberikan keteguhan saat akan melakukan aktivitas di hari itu. Saat dibaca ba'da maghrib, bisa memberikan ketenangan setelah lelah seharian beraktivitas. Oke, nah, Masya Allah. Berarti itu tidak hanya membaca Quran ya, mungkin tambahannya adalah yaitu dengan mentadaburinya, mengambil pelajaran dan juga amalnya apa yang harus dilakukan. Jadi ternyata sangat-sangat banyak sekali ya benefit kita ketika kita sedang bertadarus Quran ya. Tadi sudah disampaikan Ustazah Nisa,
Ya, ini adalah janji Allah ya, dan yang sudah dijelaskan juga oleh ustazah-ustazah yang lainnya ya, yang ada di hadis. Nah, kalau Ustazah Trika Vita Dewi kira-kira sudah hafal belum? Aku belum menyapa nih. Belum Ustazah Oke, Mega. jangan lupa diulang-ulang kembali ya. Insyaallah. Ya. Insyaallah akan dihafal. Oke, baik, Masya Allah, Barakatuh. Ustazah Dian, bagaimana Ustazah Dian? Assalamualaikum Ustazah. Aku Ustazah Warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah. Belum Ustazah, baru dibuka lagi apa? Ya, nggak apa-apa. Nanti bagi yang belum nanti dibaca-baca kembali ya, Ustazah sekalian. Jangan lupa untuk memurojaah pelajaran di pekan lalu. Ya, diingat-ingat kalau bisa dihafal, lalu sama artinya juga diambil hikmahnya, pelajarannya dari hadis tersebut dan diamalkan ya di tazkiyah imaniyah dan tazkiyah amaliyahnya. Oke, baik. Yang pekan lalu membahas mengenai tentang hadis bertadarus. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai tentang tadarus sahabat. Insyaallah bersama dengan Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Afwan Ustadz sudah hadir? Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, hari ini tadarus sahabat atau Ustazah Hanifah atau ayat tentang 5T. Boleh bebas, Ustaz. Boleh bebas. Baik. Tafadhal Ustazah Mega udah kita mulai. Oke, baik. Langsung saja kita mulai materi kita pada pertemuan kita yang kedua ini. Melanjutkan pelajaran tadarus kita, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada Ustadz Rahmat, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا واجعل وزيرا من أهلنا اللهم ربنا علمنا القرآن وأسعدنا به اللهم اجعل القرآن لنا إماما وهدى ورحمة يا رب العالمين اللهم آمين. Pada para guru Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada pembawa acara Ustazah Mega dan Ketua TFH Ustazah Hanifah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala khusus dalam pertemuan kita di pagi hari ini. Semoga juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita Al-Quran dan membahagiakan kita dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian semoga Allah jadikan Al-Quran sebagai imam kita dan sebagai hidayah bagi kita dan sebagai kasih sayang dari Allah untuk kita. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarga beliau dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah kita akan melanjutkan silsilah atau serial dari program tadarus Al-Quran Al-Karim. Sudah dimulai oleh Ustazah Mega mengenai hadis tadarus, tetapi Ana ingin coba bertanya lagi apa makna tadarus. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, Ana mau tanya apa makna tadarus. Mempelajari Al-Quran, Ustaz. Dan mempelajari Al-Quran Mempelajari Al-Quran secara interaktif, Ustaz. dengan Mempelajari Al-Quran secara Membaca. interaktif. Ya, tidak hanya membaca. Tidak hanya membaca, pelajari Al-Quran. Baik.
Eh, berapa orang minimal? 2. Dua Minimal orang. 2. Baik, minimal 2 orang. Untuk tadarus Nabi, beliau bertadarus dengan siapa? Sahabat. Sahabat. Dengan para sahabat. Sebelum bertadarus dengan Dengan sahabat, beliau bertadarus dengan siapa? Jibril. Dengan Dengan malaikat malaikat Jibril. Baik. Berapa orang? berdua. 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 Jibril. Baik, Nabi SAW berdua dengan malaikat Jibril. Baik, selanjutnya berarti tadarus itu apa perbedaan tadarus yang makna hakikatnya dengan tadarus yang difahami oleh sebagian masyarakat di negeri kita? Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau yang dipahami tadarus yang seringkali dikerjakan oleh orang-orang di Indonesia itu ketika puasa, Ustadz, itu tadarus hanya sekedar membaca, menghafalkan Quran. Sementara tadarus yang dimanai yang sering Ustadz sampaikan adalah mengkaji dan mempelajari secara interaktif sampai kemudian dari kajian itu dibacakan ayat dibacakan ayat Al-Quran sampai wayuzakkihim, mensucikan hatinya, mensucikan pikirannya, sehingga sampai mendapatkan hikmah yang kemudian bisa diambil pelajaran, yang kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari sebagai pedoman yang mereka akan kuat ketika menghadapi ujian hidup, bisa memilah-milih hal-hal yang batil. Sehingga furqonan baginya. Ustaz, wallahu a'lam. Masya Allah. Lengkap ini Ustazah ini. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Baik. Ya, jadi tadarus itu seperti yang sudah dijelaskan oleh tadi para peserta adalah mempelajari Al-Quran Al-Karim untuk memahami maknanya dan mengamalkannya. Sekarang para ustadzah ini selama ini mempelajari Al-Quran baru di tahap mana? Membaca. Belajar membaca. Membaca, Tahap Ustaz. membaca. Sampai. Berarti para ustadzah ini baru posisinya namanya ta'limut tilawah. Namanya apa? Ta'lim Ta'limut at-tilawah atau at-tilawah. Yaitu baru tahapan membaca. Mengajarkan masyarakat bagaimana membaca Al-Quran. Ini tahapan paling dasar. Tahapan yang paling pertama. Di atas ta'lim tilawah, di atas tilawah, itu ada namanya al-hifdhu, yaitu menghafal Al-Quran. Jadi ada ta'lim, ada tilawah. Tilawah itu belajar dari alif, ba, ta, tha, ditahsin. Kemudian tajwidnya itu semua masuk dalam ruang lingkup tilawah. Tahsin itu masuk dalam ruang lingkup belajar tilawah. Tahsinut tilawah, diperbaiki tilawahnya, diperbagus makhrajnya dan sifatnya, dan hukum tajwidnya. Itu masuk tilawah. Nah, ustazah-ustazah ini semua adalah guru di bidang tilawah Al-Quran. Nah, di atas itu ada tahapan berikutnya, yaitu seseorang yang sudah mampu membaca Al-Quran, dia menghafalnya. Dan menghafal Al-Quran ini waktunya panjang. Mungkin tidak terbatas waktunya. Sampai wafat, kalau belum hafal, diteruskan. Kemudian di atas tahfidz atau hifdz ini, di atas tahfidz, ada satu lagi, naik lagi, yaitu tadarus. Tadarus. Jadi ada tilawah, ada tahsin tilawah, tahsinut tilawah, ada tahfidz Al-Quran, ada tadarusul Quran. Ya, ada tahsin tilawatul Quran, tahsin tilawah Al-Quran, tahfidz Al-Quran, dan tadarus Al-Quran Karim. Ketiganya sebaiknya berjalan bersama-sama. Mana yang paling cepat selesai? Yang paling gampang yang mana? Dari Sama. tiga itu. Tilawah. Tilawah. Ta'lim, tahsin tilawah. Tahsinut tilawah ya, atau ta'limut tilawah.
Tahsin at-tilawah, memperindah. Tahsin itu artinya memperindah, memperbaiki. Tahsin at-tilawah itu yang paling mudah. Setelah tahsin tilawah, naik ke atasnya, yaitu Tahfiz, menghafal. Al-hifz. al-hifdhu atau tahfidz, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, tahfidz ini waktunya panjang. Kemudian di atas itu ada satu lagi, yaitu Tadabbur. tadarus. Tadarus. Tadarus Al-Quran Karim berarti pindah dari menghafalnya, sekarang mempelajarinya untuk memahami dan mengamalkannya. Nah, untuk tadarus juga waktunya panjang. Waktunya panjang. Umar radhiyallahu anhu setiap pagi beliau bertadarus dengan pemuda-pemuda selama beliau menjadi khilafah, menjadi khalifah. Selama beliau menjadi khalifah, beliau bertadarus dengan pemuda-pemuda di waktu duha. Nah, itu yang beliau lakukan radhiyallahu anhu sampai wafat. Jadi tahsin mungkin sudah selesai. Setelah tahsin tilawah selesai, maka tahfidz akan panjang, banyak waktu, makan waktu banyak. Maka sambil menghafal ayat demi ayat, sedikit demi sedikit, kita masuk kepada namanya tadarus. Kalau tanpa tadarus, nanti khawatir Al-Quran hanya menjadi konsumsi lisan saja. Ada hadis dari Nabi SAW, akan datang di akhir zaman satu kaum yang mereka membaca Al-Quran dan Al-Quran tidak tembus apa? Tidak melewati, Tidak masuk ke dalam dalam, hati. Hanya sampai tenggorokan. sampai tenggorokan. hanya sampai tenggorokan, tidak melewati tenggorokan. Paham? Jadi ada kaum yang seperti itu. Assalamualaikum, suaranya terdengar ya? Kurang jelas, Ustaz. Kurang jelas. الصوت منقطع. Halo, Assalamualaikum. Enggak jelas suaranya, Ustaz. Baik, sekarang jelas suaranya? Jelas. Jelas, Ustaz. Tamam. Ustazah-ustazah ini mau menjadi para pembaca Al-Quran. Baik, afwan. Ustazah-ustazah ini mau menjadi guru-guru Quran yang sebentar, ya, kendala.
Baik, Ana ulangi ya. Ustazah ini mau jadi guru Quran yang melewati tenggorokan atau hanya Lewat tenggorokan. sampai tenggorokan? Hah? Lewat tenggorokan sampai hati. Sampai ke hati. Kalau mau melewati tenggorokan sampai ke hati, maka harus berpindah. Dari mana pindahnya? Dari mana pindahnya? Dari tilawah ke al-hifdzu. Kemudian baru tadarus, Ustaz. Dari tilawah kepada ya. Apakah hifdzu dulu baru tadarus atau bisa bersamaan? Bisa Bersamaan. bersama. Bisa bersamaan ya. Alhamdulillah. Salman, Salman mana? Baik. Sekarang kita insya Allah akan belajar metode dalam bertadarus atau tahapan-tahapan dalam bertadarus. Ana akan share screen. Dalam bertadarus kita akan menggunakan metode namanya metode 5T. Terlihat ya? Ya, terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Landasan metode 5T, kita akan bertadarus dengan metode 5T. Kita lihat dulu di sini. Ini Anda terkendala dengan laptop ya. Baik. Surat Al-Baqarah ayat 129. Anda minta pada Ustazah siapa yang bersedia, Ustazah Mega, untuk dibacakan, silakan. Siapa yang Baik, silakan ada Ustazah. Silakan Ustazah Antin. Ya, sudah. 109 ya. Oh, ini udah ada. Udah ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, Ustaz. Jazakumullah khairan. Satu orang lagi. Silakan pada Ustazah Nisa. Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Barakallahu fiik. Baik. Kita lihat sekarang artinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Silakan yang baca artinya. Silakan selanjutnya Ustazah Ivana. Ada Ustazah Ivana? Iya, Ustazah.
Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, Mumtaz. Semuanya siap ya? Kita diskusi ya. Bismillah. Ya, Ustaz. Bismillah. Siap semua? Bismillah. Kata Rabbana, Ya Tuhan kami. Rabbana ini adalah doa. Tahu nggak siapa yang berdoa? Ya, ini adalah Rabbana ya Tuhan kami. Siapa yang berdoa? Nabi Ada yang tahu? Ibrahim, Pak. Siapa yang Nabi berdoa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Naam, naam. Sahih, ini adalah doa Nabi Ibrahim. Silakan dicatat, ini doa Nabi Ibrahim. Rabbana, Nabi Ibrahim berdoa. Rabbana, Nabi Ibrahim berdoa. Wab'ath, wab'ath. Artinya ib'ath. Ib'ath. Artinya di sini apa? Utuslah. Utuslah. Baik. Bangkitkan. Mengutus, baik. Mengutus itu ada dua kata yang digunakan dalam Al-Quran. Di sini hurufnya apa? Coba lihat. Wab'ath. Ana keluarkan 3 huruf di sini. Satu, yang ini. Ana berikan. Ba, ba, Ain. ain, Sin. sa. Baik. Ba, ain, sa. Ini mengutus. Kalau utusan apa? Utusan Allah apa? Rasulullah. Rasulan. Baik. Jadi Rasul. hurufnya kalau Rasul, Rasalah. hurufnya ro, Sin. sin, lam. Lam. Waw tambahan. Waw tambahan. Ro, sin, lam. Dua-duanya mengutus. Tetapi kenapa di sini Allah menggunakan kata ba, ain, sa? Baik, begini. Pernahkah ada yang tahu hari kebangkitan itu bahasa Arabnya apa? Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats. Salah satunya. Ya, siapa itu? Yaumul Ba'thi. Jadi ba'atha ini artinya juga bermakna Bangkit. bangkit. Ya. Selain diutus, selain utuslah juga bisa bermakna bangkitkanlah. Paham ya? Paham? Paham. Ya. Kalau Rasul dari Ra, Sin, Lam itu tidak bermakna bangkit, dia hanya bermakna utusan, mengutus. Tapi kalau ba, ain, sa, maknanya dua tadi. Makna pertama apa? Utuslah. Utuslah. Bangkit. Yang kedua dia juga punya makna apa? Yaumul Ba'ats. Dari Bangkit. kebangkitan. Bangkit. 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 Bangkit itu berarti setelah Mati. kematian. Kematian. Setelah kematian. Nabi Ibrahim berdoa wab'ath fihim. Utus pada mereka. Tapi kalimat yang dipakai oleh Nabi Ibrahim adalah wab'ath. Utuslah di tengah mereka. Utus sambil hidupkan mereka. Paham? Utus sambil dihidupkan mereka. Kenapa Allah Azza wa Jalla atau di sini doa ini menggunakan kata ba'atha? Hidupkan, utus seorang rasul untuk menghidupkan mereka. Kenapa ada kata ba'atha? Kenapa bukan utus biasa saja pakai rasala? Bukan ra, sin, lim, lam, tapi ba'ain, tha. Karena Rasulullah Ada diutus. Mhm. Rasulullah selain makarimal akhlak, selain menyempurnakan akhlak, kemudian dengan membacakan Al-Quran itu adalah sampai kemudian hati-hati manusia yang tertutup kemudian menjadi hidup, yang mati menjadi hidup, yang kemudian dia mengenal Ya, Allah. mumtaz. Mumtaz jiddan. Jadi kata ba'atha wa ba'ath, utuslah, di dalamnya terkandung makna hidupkanlah.
Ya, hidupkanlah di tengah-tengah kaum mereka seorang rasul yang akan menghidupkan hati mereka, gitu. Jadi hati manusia itu yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal ajaran Allah, tidak mengenal akhirat, itu disebut dengan hati yang mati. Mereka hatinya mati. Maka wab'ats fihim, utuslah kepada mereka untuk menghidupkan mereka. Wab'ats, untuk membangkitkan mereka, menghidupkan mereka. Menghidupkan dari apa? Dari hati-hati yang telah Mati. Menghidupkan hati-hati yang telah Mati. mati. Coba kasih tahu anak, jika hati itu mati, silakan. Apa yang akan dilakukan oleh seorang manusia? Manusia yang bodoh, tidak cerdas Menyembah sama IQ-nya, Allah, berbuat hatinya kesyirikan, mati. Apa yang akan dia lakukan? menyembah selain Allah, Menyebutkan menyembah Allah, selain Berbuat Allah, kesyirikan, kesyirikan, menyembah menyimpang dari ajaran tidak agama. melaksanakan perintah orang syariat yang itu. bodoh dulu. Orang yang bodoh, yang tidak pintar, yang bodoh, yang tidak pintar, yang tidak kritis, tapi hatinya mati. Apa yang dia lakukan? Tadi benar, dia akan menyembah berhala, dia akan jadi apa? Orang bodoh tapi hatinya mati. Akan membuat kerusakan Ustadz di bumi ini. Yang buat kerusakan orang bodoh, orang pintar. Orang pintar. Ya, anak ingin bicara kepada antum, Tidak orang yang mengenal tidak Tuhan. pintar, Tidak percaya hari bodoh, ya kiamat. maaf. Tidak percaya Tidak, hari kiamat. tar dulu. Tidak mengenal IQ-nya Tuhan. rendah, tidak pintar. Sebentar. IQ-nya rendah, tidak cerdas, tidak besar pendidikannya, hatinya mati. Kira-kira orang ini apa yang dia lakukan? Berbuat Apa? semaunya. Ya, berbuat Mencari Tuhan. semaunya, terus menyembah berhala tadi, syirik, dia akan datang ke dukun, dia akan percaya ke ramal, terus Tidak kalau diajak maksiat, Menyembah. dia akan ikut bermaksiat. ikut karena dia tidak punya tahu analisis dia, yang kuat. Ya. Jadi dia Mudah terpengaruh. tidak cerdas, gampang terpengaruh kepada kemaksiatan. Dia tidak cerdas dan hatinya mati. Dia akan gampang terpengaruh kepada maksiat. Begitu gampangnya. Ya. Kalau tidak cerdas, hatinya hidup. Dia tahu al-haq dan batil. Dia tidak cerdas. Dia bukan orang yang juara satu. Dia faham juga agak lambat. Tapi hatinya hidup. Dia tahu al-haq, tahu al-batil, tahu akhirat, tahu surga dan neraka. Dia yakin kepada surga Allah dan neraka Allah. Dia yakin kepada malaikat. Ada malaikat yang menjaganya, yang menulis di kanan dan kiri. Al-qalb hayy. Al-qalbu hayy. Hatinya hidup. Walaupun dia tidak cerdas. Orang seperti ini, mudahkah dia untuk terikut sana dan sini? Tidak. Dia tidak mudah. Walaupun dia tidak cerdas, dia tidak akan mudah antum bawa ke arah yang sana dan sini sebab dia memiliki hati yang hidup. Ini perlunya menghidupkan hati manusia. Wab'ats fihim. Sekarang orang cerdas, IQ-nya tinggi, lulusan universitas hebat di dunia ini. Tamam? Lulusan universitas yang hebat, S1, S2, S3, profesor. Tapi qalbuhu mayyit. Tapi hatinya mayyit, mati. Apa yang akan dia lakukan dengan ilmunya? Tidak diamalkan. Dengan kecerdasannya apa yang dia lakukan? Berbuat kerusakan, mencuri. Dia akan berbuat kerusakan. Dia akan manfaatkan ilmunya untuk nafsunya saja. Bukan untuk kemaslahatan manusia. Kenapa? Karena qalbuhu mayyit. Hatinya mati. Ya, kekayaannya akan digunakan untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ilmunya juga. Dia akan melakukan sesuatu yang kerusakan. Yufsiduna fil ardh. Dan karena dia cerdas, dia akan merasa bahwa dia sedang melakukan
Sesungguhnya dia melakukan kerusakan. Tapi karena dia punya kecerdasan, dia seolah-olah merasa sedang melakukan Kebaikan. Kebaikan. sedang melakukan kebaikan. Padahal dia tidak sedang. Nah, ini banyak orang seperti ini adalah orang yang hatinya mati tapi cerdas. Mana lebih bahaya? Orang cerdas hatinya mati atau orang bodoh hatinya mati? Orang cerdas hati Mana mati. lebih bahaya? Artinya benar. Orang cerdas hatinya mati. Orang cerdas karena Orang bisa cerdas mempengaruhi hatinya. orang lain. Nah, orang cerdas yang hatinya mati ini lebih berbahaya daripada seorang yang tidak cerdas hatinya mati. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat, ustazah sekalian rahmati Allah, Rabbana wab'ath fihim, wab'ath yani utuslah satu rasul untuk menghidupkan kampung ini, menghidupkan hati-hati mereka yang telah mati. Dari kalangan yang cerdas seperti Wa'il, seperti Amr bin al-As, Umayyah bin Khalaf, Abu Hakam yang nantinya jadi Abu Jahal. Ini cerdas-cerdas, termasuk ini yang tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, cerdas tidak beriman. Termasuk yang cerdas, akhirnya hatinya hidup. Siapa itu? Abu Bakar, cerdas hatinya kemudian hidup. Umar, cerdas kemudian hatinya hidup. Khalid ibnul Walid, Hamzah bin Abdul Muttalib. Mereka cerdas, kemudian Allah hidupkan hati mereka dengan seorang Rasul yang Allah utus. Ada yang cerdas, tapi tidak Allah hidupkan hati mereka dengan seorang Rasul yang Allah utus. Contohnya Abu Jahal. Abu Jahal dia gunakan seluruh pikiran dan hartanya untuk menghalangi Rasulullah SAW. Semua idenya, kecerdasannya. Dia dulu cerdas dikenal dengan Abul Hakam, seorang yang paling bijaksana, saking cerdasnya. Abul Hakam ahli cerdas lah pokoknya, disebut Abul Hakam. Abu itu bapak, Al-Hakam bapak kebijaksanaan. Tetapi Islam, Rasul menamainya sebagai Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Sebab kebijaksanaan dia, kecerdasan akal dia, kekuatan IQ dia, kemampuan dia untuk menganalisa sebuah perkara tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan iman, tapi berdasarkan nafsu, maka Nabi menyebutnya Abu Jahal, yaitu bapaknya kebodohan. Jadi kecerdasan yang tidak diiringi dengan hati yang hidup, maka kecerdasan itu adalah kebodohan yang berselimut kecerdasan. Ya, atau kecerdasan yang sesungguhnya adalah kebodohan. Wallahil a'lam. Kecerdasan tanpa hati yang hidup adalah kecerdasan yang berselimut kebodohan. Itulah Nabi menamakannya Abu Jahal. Aslinya Abul Hakam. Dirubah oleh Nabi Abu Jahal. Karena semua kecerdasannya ditumpahkan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Disiksa. Yang mengusulkan penyiksaan terhadap Bilal dan semua budak-budak itu Abu Jahal. Yang mengusulkan untuk rencana jahat kepada Nabi Abu Jahal. Membunuh Nabi termasuk Abu Jahal. Abu Jahal dan syaitan berdua itu. Ya, ada syaitan mendatangi Abu Jahal, kemudian Abu Jahal menerima idenya syaitan itu. Jadi kaum muslimin, ibu-ibu sekalian rahmatullah para ustazah, wab'ath tadi, wab'ath artinya adalah utus tetapi menggunakan kata ba'atha sehingga bermakna untuk menghidupkan. Baik. Fihim, di tengah-tengah mereka. Rasulan, apa rasulan? Seorang rasul, Rasul. seorang utusan Seorang utusan. Minhum. Dari dari mereka. Nah, dari kalangan mereka, apa pelajaran kalimat dari kalangan mereka? Kenapa ada kata-kata dari kalangan mereka? bangsa Arab satu ya. Rasulullah diangkat dari Arab Dari kaumnya sendiri, kaum Ustaz. sendiri, yaitu Betul, dari kaumnya sendiri. Berarti orang Banten yang cocok Memimpin dai-nya adalah orang Banten juga. Banten. Orang Betawi yang cocok adalah dai-nya orang Betawi juga. atau orang Indonesia yang cocok adalah dai-nya orang Indonesia. Indonesia. Nah, minhum dari golongan mereka sendiri. Kenapa? Apa hikmahnya kalau dari golongan sendiri?
dari Bahasanya kelompok apa, dari mengenal, sukunya sendiri. mengerti, lebih mengenal, mengenal. memahami karakter orang Tahu kaum karakternya, karakter Tahu kaum kebutuhan dari kaumnya sendiri. Baik, Mumtaz. soalnya. Makanya coba, makanya Anda tanya sama tuh, seorang yang berteman dengan dai, sebentar, kalimat minhum tadi, si dai ini, Rasul ini tahu lingkungannya, tahu kebutuhannya, tahu permasalahannya, tahu adat istiadatnya, tahu benar sebelum menghukumi, dia tahu benar keadaannya. Betul atau tidak? Iya betul. Berarti Rasul tersebut Putus. berarti Rasul tersebut berada di mana? Berada di mana? Putus Ustaz di daerah. Berada di YouTube jauh atau bermasyarakat gitu? Berada di lingkungan Tengah-tengah kita di pertama. lingkungan. Putus ya. Baik. Putus, iya. Baik. Bismillah. Jelas? Jelas Ustadz. Hilang lagi. Bismillah. Jelas? Jelas. Baik. Berarti Rasul itu berada Putus. Hilang lagi. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya, Anda warahmatullahi pakai suara dari handphone saja. Baik. Iya, Ustaz. Jadi Rasul itu berada di mana? Rasul berada Rasul itu berada di mana? Apakah dia berada di tengah-tengah umatnya atau jauh dari umatnya? di kalangan mereka, umatnya. berada di tengah-tengah kalangan mereka. Berada di tengah-tengah. Kalau Nah, apa hikmah seorang Rasul, seorang dai berada di kampung itu? Daripada dai itu jauh di sana, kita mengikutinya tapi jauh di sana, kita tidak bisa melihatnya. Apa hikmahnya? Apa perbedaannya? Seorang dai yang berada di kalangan kampungnya dengan dai yang jauh di sana yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakatnya. Apa bedanya? Kita bisa bertanya. kalau jauh tidak bisa memberikan uswah, tapi kalau dekat kita bisa memberikan uswah kepada orang sekelilingnya. Ini begitulah kurang lebih. Betul. Apabila seorang dai itu berada di lingkungan tersebut, maka para objek dakwahnya itu akan mendapatkan, selain ceramah, dia mendapatkan qudwah. Dan dia mendapatkan nasihat-nasihat di luar mimbar dan di luar majelis. Paham nggak? Maaf, bisa dipahami? Dia akan mendapatkan nasihat-nasihat di luar majelis dan di luar mimbar. Di luar kelas Contoh, gitu ya. di luar kelas. Jadi bisa bertanya. Bisa bertanya langsung. Contoh, sedang safar bersama guru kita, syekh kita. Maka ilmu yang dia dapat sedang bersafar bersama syekhnya, gurunya, itu ilmu yang mungkin lebih melekat daripada ilmu yang di majelis kemarin. Misal, sholat bersama. Misal, berhalaqah bersama. Misal, ada acara bersama. Misal, makan bersama. Dan seterusnya. Keberadaan seorang Rasul di dalam tengah-tengah satu kaum itu memberikan efek perubahan yang sangat positif buat kaum itu dan juga untuk dakwah itu. Keistiqamahan seorang objek dakwah, masyarakat yang didakwahkan, atau seseorang yang didakwahkan, keistiqamahan mereka itu jika Rasulnya ada di tengah-tengah mereka. Paham? Ustaz.
Tetapi ketika Rasul itu meninggalkan mereka, maka mereka akan potensi melenceng dan lupa terhadap ajaran Islam. Contohnya kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa. Nabi Musa berapa hari ditinggalkan? 40 hari. 40. 40 hari. Hanya 40 hari. Jadi guru atau seorang dai atau seorang guru yang dekat dengan antum itu lebih baik daripada guru yang jauh dari antum. Ini kaidah. Rasulan minhum. Guru yang ada di sekitaran antum itu lebih baik daripada guru yang jauh di sana. Atau guru yang antum bisa langsung berbincang dengannya, bertanya dengannya, itu jauh lebih baik daripada guru yang jauh di sana. Karena Rasulan minhum, ada di tengah-tengah mereka. Mungkin sekarang minhum ini bisa dengan media sosial, WhatsApp, bisa dengan apa lagi? Bisa dengan mungkin lebih luas lagi minhumnya. Tetapi intinya keberadaan seorang guru yang bisa kita tanya langsung itu adalah lebih efektif untuk muridnya daripada murid hanya mengenal guru, guru tidak mengenal murid. Banyak yang seperti itu sekarang. Kita kenal fulan, fulan nggak kenal kita. Itu bagus, tapi kalau dia kenal kita, ustadznya kenal kita, dan kita kenal dia, itu biasanya lebih efektif. Ya, ana pun mengambil manfaat dari beberapa dai-dai di YouTube, para ulama. Tetapi ada ulama-ulama yang memang kita harus pegang mereka. Kapanpun kita butuh, kita bisa japri dan bertanya mereka. Ini efeknya jauh lebih kuat dibanding yang sekedar melihat dari media sosial. Yaitu Rasulan minhum. Paham? Nah, Rasul itu, apa yang dia lakukan? Apa yang beliau lakukan di sini? Yatslu alaihim. Silakan. Lihat di sini apa yang dilakukan Rasul. Ada 3. 1, silakan. Membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan, Membacakan, dan memberikan hikmah, dan memberikan hikmah dan mensucikan mereka. 3, membacakan, mengajarkan, dan mensucikan. Mensucikan. Ulangi, ada 3 tugas seorang Rasul, yaitu 1, membacakan ayat Allah, kemudian kedua, mengajarkan dengan memberikan contoh, kemudian beserta hikmah atau sunnah-sunnahnya, mensucikan sampai mereka bersih dari kesyirikan. Ya, bersih dari semua yang tidak sesuai dengan agama Islam. Baik. Jadi 3 tugasnya. Ini tugas seorang Rasul yang nantinya diperankan oleh para ulama, yang nantinya diperankan oleh para guru Quran. Berarti kalau antum sebagai guru Quran, peran ini harus dijalankan. Ibu-ibu, para ustazah sudah sampai mana? Baru peran yang baru yang pertama, Ustadz. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. 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 Daripada enggak sama sekali, alhamdulillah. Nah, setelah membacakan harus naik kepada mengajarkan kitab dan hikmah. Itu maksudnya pemahaman yang kedua ini ya. Yang kedua ini mengajarkan pemahaman ayat, makna ayat, tafsir ayat, maksud ayat, tujuan ayat, gitu. Itu mengajarkan maknanya. Kemudian yang terakhir apa? Mensucikan mereka. Nah, ini yang paling tinggi. Merubah seseorang yang tadinya tidak cinta Quran menjadi cinta Quran. Yang tadinya mudah marah jadi tidak mudah marah. Yang tadinya
serakah jadi tidak serakah. Yang tadinya cinta dunia jadi tidak cinta dunia. Yang tadinya keimanan kepada Allahnya kurang kokoh menjadi keimanan kepada Allahnya menjadi kokoh. Yang tadinya tidak semangat sholat malam menjadi semangat sholat malam. Mensucikan mereka. Yang tadinya kalimat kata-katanya itu kurang menyenangkan hati manusia, sekarang dia menjaga kalimat-kalimatnya dan kata-kata. Ini mensucikan. Ini yang paling berat. Bagaimana Pengamalan seorang berarti Rasul tapi. bisa pengamalan Al-Quran. Jadi sang Rasul itu selain mengajarkan, sang Rasul membersihkan pikiran mereka, membersihkan hati mereka, membersihkan lisan mereka, membersihkan perbuatan mereka sesuai dengan ayat yang dibacakan. Ini adalah tahapan yang paling susah. Berarti seorang Rasul itu sudah harus apa dulu? Sudah harus apa dulu sebelum dia mensucikan? Misal, mensucikan pikiran, cara berpikir. Cara berpikir kaumnya salah. Mengatakan bahwa rizki itu didapat dari bekerja dengan majikan saja. Nggak ada jalan lain rizki. Kalau nggak punya kerjaan berarti nggak ada sumber rizki. Itu salah cara berpikir itu. Mau dibersihkan. Cara berpikirnya salah. Atau cara berpikirnya salah misalnya mengatakan bahwa kita harus menaruh cita-cita sangat tinggi di dunia, seolah-olah hidup selamanya, dan kalau sholat yang khusus seolah-olah mati besok hari. Ini kaidah yang salah, dibersihkan. Nggak ada begitu kaidah. Kaidah itu salah. Bercita-citalah tentang akhirat, lakukan dunia dengan sebaiknya, tapi jadikan akhirat sebagai cita-cita Anda yang paling tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi dari akhirat. Itu yang benar. Jadi dibersihkan otaknya, dicuci pikirannya, disucikan pikirannya. Bagaimana seorang Rasul bisa mensucikan pikirannya? Berarti dia harus, pertama dia harus Suci dulu. siapa dulu yang harus disucikan? Siapanya dulu? Rasulnya dulu. Rasulnya dulu. Rasulnya dulu harus benar cara berpikirnya. Misalnya mau mensucikan lisan. Rasul ini mau mensucikan lisan kaumnya. Agar tidak berkata yang jorok, yang kotor, yang keras, yang kasar. Agar tidak mencemooh orang, menjelek-jelekan orang, menggunjing orang. Agar tidak, pokoknya lisannya dibersihkan. Berarti Rasul itu harus berkata benar, baik dan benar. Melakukan dulu. Menjadi contoh. Melakukan dulu. Karena ini tahapan paling sulit. Ini ya, harus dianya dulu. Karena ini tahapan paling sulit. Ini bukan mudah. Tetapi kita harus berusaha ke sana. Jangan menjadikan dalil saya memang cerewet, nggak boleh ngomong gitu. Saya memang lidah saya kasar, nggak boleh bicara gitu. Kalau orang bilang gitu, dia menghina Allah yang menciptakannya. Saya memang diciptakannya begini. Kalau kamu suka, iya. Kalau enggak, ya silakan. Itu tidak baik perkataan. Itu perkataan setan. Kita harus berusaha untuk mensucikan diri kita dulu. Antum guru Quran semua. Antum sucikan lisan, sucikan hati, niat. Sucikan niat yang benar. Tadi pikiran, sucikan. Luruskan cara berpikir. Luruskan cara berbicara. Kita manusia, nggak ada yang sempurna. Tapi kita harus berikhtiar. Kita guru Quran. Kemudian bersihkan hati kita, ketulusan kita, keikhlasan kita. Jauhkan dari suudzon kepada fulan, suudzon kepada fulan. Jauhkan dari berprasangka buruk pada fulan. Jauhkan dari mencari-cari kesalahan fulan. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Hati kita dibersihkan dulu. Kuatkan keimanan. Kuatkan keyakinan kepada Allah. Kuatkan. Pertolongan Allah ada jika saya membantu agama Allah. Allah akan tolong saya. Kuatkan keyakinan itu. Allah akan bantu saya kalau saya ikhlas. Allah akan mudahkan saya kalau saya tulus ikhlas. Kalau saya jujur dalam beriman, jujur dalam beramal. Itu dikuatkan dulu. Hatinya dibersihkan. Bagaimana dia ingin bersihkan hati kaumnya kalau dia tidak bersih? Kalau seorang Rasul tidak bersih, nggak mungkin. Kemudian membersihkan perbuatannya, akhlaknya. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah, berat sekali, tetapi kita sebagai guru Quran harus berusaha. Tidak ada yang sempurna kecuali Nabi dan Rasul, tapi kita harus berusaha. Baik, jadi Rasul itu membacakan. Sudah, setelah membacakan, membacakan apa dulu? Membacakan apa?
Kitab-kitab Allah, ayat Allah, ayat Allah. Ayat. Ayat Allah. Baik, ayat. Berarti kalau ayat itu banyak atau sedikit? Banyak ayat. Banyak. Ayat, Ayat. baik. Iya, Banyak. ayat-ayat, boleh. Tapi kalau di bawah mengajarkan kitab, mana lebih banyak, kitab atau ayat? Ayat. Kitab. Ya, kitab atau ayat? Kitab. Kitab lebih banyak daripada Kitab ayat. kumpulannya. Ya, buku. Betul. Kalau kitab berarti Kumpul Quran ayat. Buku gitu kan. Seluruh berarti ayat. seluruh ayatnya. Tapi dalam membacakannya, dalam menyampaikannya, ya, dalam menyampaikan atau mengajarkan ayatnya, dalam membacakan, menyampaikannya, ya, membahasnya itu adalah ayat demi ayat. Demi ayat. Iya. Ketika disampaikan satu ayat, dua ayat, ketika membacakan satu ayat, dua ayat. Ya. Tapi ketika proses yang diajarkan itu, ketika mengajarkan ayat itu, ya, ketika ayat itu disampaikan dan ingin diajarkan, maka kitab, di sini muncul kata kitab. Maksudnya apa? Maksudnya ayat yang dibacakan di atas walaupun satu ayat dikaitkan dengan ayat yang mirip di dalam kitab itu. Paham? Iya, insya Allah. Yang pembahasan misalnya sama ya Ustadz ya. Yang sama, misalnya tentang harta. Ayat yang dibacakan tentang harta, alladzi jama'a mala, yaitu orang yang suka mengumpul-ngumpulkan harta, celaka. Wa'addadah, ngitung-ngitung harta, celaka. Ada hadis dari Aisyah bahwa harta yang suka dihitung-hitung nggak berkah, cepat habis. Kalau mau hartanya berkah, jangan dihitung-hitung. Ya, jama'a mala wa'addadah. Dihitung-hitung hartanya. Nah, dia lagi bahas alladzi jama'a mala wa'addadah. Orang yang mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung. Ajarkan ayat ini, kaitkan dengan ayat-ayat yang lain yang ada di Al-Quran. Itu maksud mengajarkan Kitab. Karena memahami ayat hanya dari sepenggal ayat itu bisa menyebabkan kesalahpahaman atau kekurang sempurnaan pemahaman. Maka di sini dibacakannya satu persatu, tapi ketika dibahas, yaitu mengajarkan di kitab. Tema gitu ya Ustadz ya, maksudnya ya. Yang betul. Bayinatum minal huda. Itu huda linnas babayinatum minal huda. Artinya di situ ya, tafsir ayat bil ayat. Iya, begitu. Ya. Hudal linnas itu ayat-ayat yang umum. Wabayyinatin minal huda itu rincian-rincian ayat-ayat yang terkait, kecil. Ya. Begitu. Yang mengerti ayat yang tadi, barakallahu fiik. Jadi ketika mengajarkan tentang harta dikaitkan dengan ayat-ayat lain, kisah Qarun, dikaitkan dengan kisah-kisah yang ada di Al-Quran, kisah pemilik kebun, begitu. Itu sebenarnya begitu kaidahnya. Tapi nanti ketika kita bicara Qarun, masukin lagi alladzi jama'a mala wa adala, terus begitu. Kalau antum mau sempurna melihat sebuah konsep di Al-Quran, harus ayat-ayat terkait dikumpulkan. Misalnya tentang penciptaan manusia, Adam. Kisah Adam. Itu dikumpulkan. Nah, itu kalau kita mau sempurna. Tentu kita waktunya terbatas, terus habis itu ilmu kita terbatas, ya minimal 2 ayat, 3 ayat yang terkait disampaikan di situ. Bisa difahami? Itu maksud dari mengajarkan kitab. Dan hikmah artinya hadis. Hikmah itu adalah hadis Nabi SAW. Jadi ketika mengajarkan ayat demi ayat, kaitkan dengan ayat lainnya dalam kitab. Kaitkan juga dengan hikmah. Apa hikmah tadi? Hadis. Iya. Misal kita sedang mengajarkan alladzi jama'a mala wa addadah, orang yang menghitung-hitung harta, mengumpulkan jama'a, mengumpulkan malan harta, wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Celaka dia. Orang itu biasanya suka meremehkan orang lain. Orang seperti itu. Nah, kita ingin bahas tentang menghitung-hitung harta. Kita ceritakan hadis Aisyah misalnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau memiliki
satu mangkok gandum atau satu karung kecil gandum. Satu karung kecil gandum peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi meninggal. Ketika Nabi meninggal, ada satu karung kecil gandum. Dimakanlah oleh Aisyah, setiap hari dimasak, setiap hari dimasak, setiap hari dimasak. Kasihan Aisyah radhiyallahu anha. Tidak diberikan oleh Nabi, atau Nabi tidak meninggalkan warisan emas, kendaraan. Nabi hanya meninggalkan rumah yang kecil dan satu karung kecil atau satu plastik kecil dari gandum buat makannya Aisyah radhiyallahu anha. Dan istri lainnya masing-masing juga kecil. Maka Aisyah berkata, saya makanlah gandum itu, setiap hari saya masak, setiap hari saya masak, setiap hari saya masak. Tetapi saya terbingung dan terkejut. Gandum itu tidak pernah habis. Sampai satu ketika saya penasaran berapa berat gandum itu. Maka saya timbanglah gandum itu. Ketika saya timbang, maka saya ketahui beratnya. Maka setelah saya ketahui beratnya, keesokan harinya gandum itu pun habis sesuai takaran yang saya ambil. Habis. Iya. Kenapa habis? Kata ulama, ketika seseorang tahu jumlah takaran beratnya, maka ketika dia ambil, maka Berkurang. Allah akan berikan sesuai takaran beratnya. Tapi ketika dia tidak tahu takaran berat, berapa gandum itu dalam plastik itu, terus dimakan saja, dimasak setiap hari, tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan pada gandum itu dan terus ada. Tapi ketika sudah diketahui jumlahnya, maka diketahui kapan habisnya. Tapi ketika tidak diketahui jumlahnya, tidak diketahui kapan habisnya. Itu kaidah. Nah, kita kaitkan ayat itu, hadis itu dengan ayat itu. Misalnya, itu namanya mengajarkan ayat dan membacakan ayat, kemudian diajarkan dengan Dengan hikmah. Hikmah itu hadis-hadis Nabi SAW. Iya. Kitab itu kalamullah, hikmah itu kalam nabinya. Sabda nabinya atau kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang soleh. Itu kan tadi kisah berkaitan Aisyah, peninggalan Nabi itu. Yang tadi. Peninggalan Nabi yang tadi itu. Gandumnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah mau mengajarkan, baru terakhirlah mensucikan. Apa yang disucikan? Yang disucikan ditulis ada 4, pemikirannya. Kemudian hatinya, keimanannya ya, pemikirannya, kemudian hatinya, kemudian lisannya, kemudian perbuatannya. Ini yang disucikan. 4 hal yang cukup penting untuk kita sucikan bersama-sama para guru Quran. Kita sucikan pikiran kita sesuai dengan pesan-pesan Al-Quran. Kita sucikan hati kita, keyakinan kita sesuai dengan keyakinan Al-Quran. Kita sucikan lisan kita sesuai dengan lisan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Kita juga sucikan perbuatan kita sesuai dengan perbuatan Al-Quran. Nah, inilah tujuan diutusnya Rasul, sehingga dengan membacakan yatslu alaihim, membacakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yatslu alaihim, awal ya, yatslu alaihim ayatik, membacakan ayatnya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ayat itu sesuai di dalam kitab secara utuh, wal hikmah dikaitkan dengan hikmah-hikmah atau hadis-hadis dari Nabi, dan wa yuzakkihim, kemudian mensucikan mereka dengan ayat-ayat yang tadi dibaca. Maka dengan 3 pekerjaan ini, maka tercapailah kalimat wab'ath, tercapailah hidupnya hati seseorang. Yang tadinya mati hatinya akan hidup. Kalau hati sudah hidup, maka pemikiran akan hidup, lisan akan hidup, kemudian perbuatan akan hidup. Qalb, hatinya akan hidup. Jadi memang dalam tadarus ini nanti yang perlu kita benahi pertama itu adalah hati kita. Memang hati kita, dengan hati yang sudah terbenahi, keyakinan yang sudah terbenahi, maka pikiran akan terbenahi, maka lisan akan terbenahi, kemudian perbuatan kita akan terbenahi. 4 itu akan ikut terbenahi jika hatinya terbenahi. Kemudian yang terakhir Allah berfirman, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau lah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya setelah ini masih ada urutan 5T
dari ayat ini, tetapi waktu tidak cukup. Nanti sama Ustadz Agus aja. Ana hanya menjelaskan ayat ini. Silakan direnungi ayat ini, dihafalkan, dan besok pekan depan seperti Ustazah Mega tadi tanya, sudah bisa menghafalnya, tahu artinya seperti ini, dipecah-pecah, dan tahu maksudnya. Kenapa menggunakan waba'ath fihim? Kenapa rasulan minhum? Kenapa harus dari kalangan mereka? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Yatslu, yu'allim, yuzakki, membacakan, mengajarkan, mentazkiyahkan atau mensucikan. Membacakan ayat per ayat, apa maksudnya? Wa yu'allim alkitab, apa maksudnya? Wal hikmah, apa maksudnya? Wa yuzakkihim, mensucikan, apa yang perlu disucikan? Intinya dari pensucian apa dulu? Imannya dulu, hatinya dulu, baru menyusul ke pikirannya, menyusul ke lisannya, menyusul ke perbuatan. Ini semua difahami. Minggu depan ditanya sama Ustazah Mega, kemudian nanti Ustadz Agus yang menjelaskan urutan tadarus 5T itu apa dari ayat yang kita pelajari ini. Wallahu a'lam. Dari ana sekian, makasih. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Semoga Allah ampuni kita semua. Semoga Allah berikan kita guru yang dekat dengan kita, yang perhatian dan sayang dengan kita. Amin. Kapanpun dan dimanapun juga Allah kirim buat Amin. anak-anak kita guru yang hakiki, bukan guru chat GPT. Hati-hati dengan guru chat GPT, guru Google, guru YouTube. Bukan tidak boleh, tapi antum harus punya guru yang hakiki. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari ana sekian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Berarti ada PR ya, para ustazah sekalian. Silahkan untuk menghafal dan dipelajari. Tadi catatannya dibuka-buka kembali, dibaca-baca kembali di surat Al-Baqarah ayat 129. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dan kita akan murojaah bersama. Tapi murojaahnya jangan nanti pas hari Sabtu ya. Tapi silahkan di murojaah dari Senin sampai Jumat ya. Semangat ya ustazah semuanya ya. Bisa insya Allah ya. Ustazah itu Iya, kan direkam, Ustazah boleh Iya. di-share di grup buat Iya, nanti insya Allah akan di-share di grup ya. Nanti akan di-share oleh admin insya Allah. Sama Ustadz Salman insya Allah nanti. Di-share di grup Teva insya Allah. Oke, baik. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita sudah selesai di pertemuan kita yang kedua. Nanti insya Allah di pekan depan kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan ketiga kita. Pembahasannya apa, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Mungkin ada kata-kata lagi, mungkin penutup Ustazah Hani mungkin ada yang mau disampaikan?